Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Semuanya dalam keadaan baik ya. Mari kita berdoa dulu sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terus menyertai kehidupan kami. Kami anak-anak sekolah minggumu datang ingin memuji menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian adik-adik. Kita katakan, Bapakku datang padamu. Datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya lagi kita mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kebaikan Tuhan di dalam hidup kita buat adik-adik sampai hari ini semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi, kita memuji Tuhan, yaitu dengan kata, betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana,
adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian berkata, "Firman-Mu pelita bagi kakiku." Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. ya adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepadamu. Dan saatnya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu mau datang untuk mendengarkan setiap dari kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu, urapi guru kami Tuhan, pakai kehidupannya untuk menjadikan berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima kebenaran dari firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah, pada saat ini adik-adik sekolah minggu GAPP Tabanan semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita mau menyanyikan pujian apa? Betapa baiknya Tuhan. Ya, kita memiliki Allah yang baik, kita memiliki Allah yang sangat luar biasa. Nah, pada saat ini Tante Febe ingin bersama-sama ya kita mau belajar firman Tuhan, ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kebaikan Tuhan. Tentunya adik-adik semuanya pernah yang namanya merasakan akan kebaikan Tuhan. Dan tentunya bukan hanya pernah tetapi selalu merasakan akan kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik semua,
tepat pada hari ini adalah hari Pantai Kosta. Ya, itu adalah salah satu kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, tentunya adik-adik sudah pernah dengar kan apa sih itu hari Pantai Kosta? Nah, hari Pentakosta itu adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid atau kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan juga bisa dikatakan bahwa jemaat-jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan. Nah, pada hari Pentakosta ini Roh Kudus dicurahkan kepada jemaat-jemaat mula-mula pada waktu itu. Nah, adik-adik semuanya membuka Alkitab ya, tentunya semuanya ada Alkitab. Yang masih kecil nanti bisa papa atau mamanya akan menuntun. Kita akan membuka Alkitab di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Tante Febo bacakan ya ayat ini, semuanya disimak. Adik-adik boleh mengikuti semua. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan di sini ditulis Pentakosta. Ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan, mereka berkumpul di satu tempat. Nah, di ayatnya yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Di ayatnya yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Tante tambahin satu ayat ya, di ayatnya yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, di sini hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Nah, adik-adik tahu, adik-adik semua yang belum tahu dan juga yang sudah tahu, kita akan mengingat kembali apa sih hari Pentakosta itu. Nah, hari Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus ya. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Kita tahu kebenaran itu apa? Firman Tuhan ya. Roh kebenaran yang berasal dari Allah sendiri yang diam di dalam diri setiap orang percaya. Nah, secara mata kita tidak bisa melihat Roh Kudus itu seperti apa ya. Tetapi Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang berasal dari Allah, yang diam di dalam diri kita, yang diam di dalam hati kita. Roh Kudus itu dicurahkan supaya apa? Supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka memiliki kuasa, memiliki hati yang damai sejahtera, memiliki hati yang rindu untuk selalu mencari Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita harus tahu bahwa kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa. Tentunya berdoa dengan segenap hati, bukan asal-asal, bukan hanya sekedar berdoa seperti doa makan atau berdoa sebelum tidur, tidak, tetapi berdoa yang sungguh-sungguh, minta perlindungan Tuhan, minta supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuat kita menjadi hidup selalu damai sejahtera, hidup yang selalu mengasihi teman, mengasihi sesama, menghormati orang tua ya. Jadi hidup kita perlu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, jadi hari Pentakosta itu adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan
kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Tante Febe berharap supaya adik-adik semua juga rindu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau hati kita ada Roh Kudus, maka hati kita akan selalu memiliki rasa damai sejahtera. Kita mampu mengasihi orang, mengasihi teman yang mungkin teman yang sudah berbuat jahat kepada kita, kita mampu mengasihi mereka. Kita mampu hidup selalu rindu untuk mencari akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita ibadah secara online ya, Tante Febe ada di gereja, adik-adik semuanya ada di rumah, tetapi itu semua tidak mengurangi kita untuk kita datang bersekutu, memuji Tuhan, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ada juga komsel anak ya. Nah, kita rindu. Nah, kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita mampu melakukan, ya, kita mau rindu untuk selalu dekat kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah, ya, dan yang terlebih apa? Kita selalu memiliki hati yang mengasihi kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti Tuhan akan lebih lagi mengasihi kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidak mengasihi kita, tetapi Tuhan selalu mengasihi kita. Kalau kita sudah mulai malas beribadah, Tuhan akan ingatkan kita. Ya, Tuhan banyak cara untuk mengingatkan kita, untuk kita selalu mengingat akan persekutuan kepada Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu perlu ada di dalam hati kita. Bagaimana kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Tadi Febe sudah jelaskan bahwa kita harus rajin berdoa. Berdoa minta supaya Roh Kudus itu dicurahkan dalam hati kita. Roh yang secara mata kita tidak bisa melihat, tidak kita bisa lihat dengan mata ini, tetapi kita bisa merasakan dengan hati kita. Hati kita selalu bersukacita, hati kita selalu senang, ya. Karena apa? Karena ada Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Jadi kita harus mengingat betapa baiknya Tuhan di dalam hati kita, betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Kita boleh ada, kita semuanya sehat, kita semua masih bisa melompat, menari, memuji Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Mungkin kita tidak bisa berkumpul dengan teman-teman karena ada virus corona ini, tetapi itu semua kita mesrahkan kepada Tuhan. Kita berdoa supaya kita terus diberikan kekuatan, kesehatan kepada Tuhan, ya. Kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk kita dapat menjalani kehidupan dalam seharinya. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Adik-adik semua menjadi kerinduan Tante Febe, guru-guru sekolah minggu semuanya, supaya adik-adik dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada hari ini, hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan kepada setiap hati-hati yang mau menerima dengan tekun berdoa, dengan rindu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Nah, kita mau berdoa kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Semuanya tangannya dilipat, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang luar biasa yang terus Kau nyatakan bagi kami. Di hari ini Tuhan, biarlah kami selalu rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Kami rindu, kami selalu dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang membentuk hati kami, Roh Kudus yang selalu memberikan sukacita bagi kami, biarlah ada di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu, seluruh keluarga besar Sekolah Minggu GAPP Tabanan. Engkau akan memberkati, Engkau akan tolong Tuhan. Berikan kami terus kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini, biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang selalu memberkati anak-anak, dan semuanya boleh merasakan akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Doa kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan memberkati.